Kalau belum subscribe juga segera ya, supaya kita bisa terus mengikuti channel ini dan sehingga channel ini bisa jadi berkat dalam hidupmu. Sungguh segala kemuliaan hanya bagimu sebab Engkau yang layak. Thank you Tuhan mau hadir di tengah-tengah persekutuan kami dengan beribu-ribu anak-anak-Mu hingga berlaksa-laksa nanti setiap orang yang menyaksikan saat teduh ini. Hadirlah untuk umat Tuhan. Hadirlah untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan dalam segala permohonan, pergumulan, dan tantangan hidup mereka, kami semua. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Aku tunduk kepadamu Tuhan. Tuntun aku menjadi berkat buat umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya sekali lagi. Yang baru bergabung juga. Ini saat teduh yang akan membawa kita berubah. Targetnya supaya kita berubah ya. Ambil Alkitab dan catatan. Kita renungkan firman Tuhan yang saya berikan judul. Jangan terpancing. Saya hari-hari ini waktu baca perjanjian lama diingatkan Tuhan. Syarat masuk tanah perjanjian itu gampang. Sebab semua Tuhan yang bekerja. Kita tinggal meresponinya. Usaha kita nggak seberapa dibanding dengan janjinya. Tapi yang satu hal ini jangan diabaikan, kita harus hati-hati. Jangan kita itu menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ada banyak godaan, ada banyak jebakan, ada banyak pancingan. Kalau kita bisa on the good path, kita berada di jalan yang benar. Kalau kita berada di jalan-jalan Tuhan, jangan menyimpang, jangan mudah terpancing jadi orang. Nanti ya, momentum, tumpuk momentum. Musim silih berganti, Anda akan semakin kuat, janji Tuhan semakin jadi dalam kehidupan Anda dan saya. Jangan terpancing saja. Jangan terpancing apa kata orang, jangan gampang tergoda dengan dunia, jaga hati, miliki hati yang aman. Dan iman itu jangan gampang goyang, karena Tuhan serius dengan Anda loh. Tuhan tidak main-main dengan kehidupanmu. Jangan terpancing, saya mau ajak kita untuk melihat di perjanjian lama, kali ini di 2 Raja-Raja, pasal yang ke-5, ayat yang ke-15. Saya lompat cerita tentang Elisa dan Gehasi, berhubungan dengan Naaman. Ingat ya, jenderal perang itu bukan orang Yahudi yang kena kusta, lalu disuruh mandi di sungai Yordan, celup berapa kali, keluar kulit kayak bayi. Nah, jenderal ini setelah sembuh, wah dia super berterima kasih. Dari sini kita melihat salahnya Gehasi, lalu gimana Elisa meresponi. Elisa ini dewasa rohani, dia nggak gampang terpancing. Ini orang, saya mau belajar dari hamba Tuhan ini bukan mujizatnya. Mujizat kan kasih karunia, nggak bisa kita asal main tiru. Tapi saya ingin sekali rasa amannya itu loh. Dia itu aman banget sama Tuhan. Sama Tuhannya itu dia betul-betul secure. Dan dia juga rasa aman dirinya tinggi. Orang ini luar biasa. Ingat ya, banyak hal yang membuat kita nggak happy di hidup ini bukanlah karena kita nggak punya sesuatu. Seringkali karena kita itu terlalu kepo dengan kanan kiri. Jadi ada perasaan penasaran, nggak terima, perasaan malu, dibilang apa, khawatir nanti orang mikirnya gimana. Itu yang banyak sekali mengkorupsi happiness in you and me. Jadi itu yang harus hati-hati. Dan itu ternyata bukan hanya membuat kita nggak bahagia, itu bisa menggagalkan rencana Allah dalam kehidupanmu karena kita tidak fokus ke Yesus. Mari kita lihat ayat 15. Jangan terpancing. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya, si Naaman, kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, abdi Allah di sini Elisa, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi nggak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan sesungguhnya. Aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Cerita kita hari ini dimulai dengan Naaman sudah sembuh. Kita langsung ke episode 10 istilahnya. Lalu dia
Kembali ke abdi Allah. Abdi Allah itulah Elisa. Ingatlah saudaraku, jemaat yang terkasih. Ingatlah bahwa Anda dan saya itu adalah abdi Allah. Kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Kita bukan hamba manusia, bukan hamba dunia, bukan menjadi hamba uang, dan juga kita juga bukan hamba hawa nafsu. Kita ini hambanya Kristus. Kepada Dia, kepada Tuhan kita berutang budi. Dia sudah membeli. Jadi ingat ya, ultimately pada akhirnya Anda dan saya itu accountable atau bertanggung jawab kepadanya. Harus menjawab Dia saja seorang. Jadi fokus ke Yesus. Fokus pada perintahnya, kehendak Allah dalam hidupmu. Udah gak usah kepo kanan kiri. Kita jaga hati dengan segala waspada. Itu artinya abdi Allah. Dia melayani Tuhannya. Lalu dia berkata seperti ini si Naaman. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi gak ada Allah kecuali di Israel. Lalu dia berkata, sekarang aku tahu, now I know. Berarti orang ini jiwa baru. Kita semua tahu dari cerita ini dia berasal dari ras dan negeri yang tidak takut akan Allah. Sekarang dia tahu, berarti dia jiwa baru. Jadi saya tunjukkan mengapa Elisa menolak berkat. Seolah-olah menolak berkat. Karena Elisa tahu apa yang dia lakukan. Dan dia punya prinsip yang jelas. Hatinya aman dalam Tuhan. Sekarang aku tahu, berarti dia jiwa baru ya. Lalu dia berkata di kalimat berikutnya, karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Dia berkata, sekarang aku tahu kalau di seluruh bumi gak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, makanya terimalah pemberian dari hambamu ini. Karena itu karena apa ya? Dia punya motivasi untuk memberi itu belum jelas sekali. Masih bercampur baur dengan teologia penyembahan berhala. Di negeri itu saya yakin banyak korupsinya, salam amplop di mana-mana. Jadi Elisa tahu kalau dia menerima dari tangannya akibat mujizat yang dilakukan Tuhan, bukannya salah karena itu berkat Allah, tetapi dia tahu bahwa itu merugikan sang jiwa baru. Itu membuat sang jiwa baru seperti dikonfirmasi bahwa dewa ini, namanya Allah Israel ini bisa menyembuhkan dan kita harus memberi dia makanan. Karena dia berasal dari negeri penyembahan berhala, jadi semua berhalanya harus diberi makan oleh penyembahnya. Maka dia akan gagal untuk melihat bahwa Allah kita itu tidak perlu apa-apa. Kalau Elisa salah bertindak, gesture atau gerak-gerik tubuhnya itu tidak bisa mewakili Tuhan dengan betul, dengan lengkap. Jangan-jangan si jiwa baru ini akan menganggap Allah Israel itu sama dengan dewa-dewi. Karena itu dia tolak. No. Jawabannya bagus sekali. Ayat 16, tapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup. Dia berkata, Tuhanku hidup, bukan berhala. Yang di hadapannya aku menjadi, perhatikan kalimat kata berikutnya, pelayan sesungguhnya. Aku hamba Tuhan tulen. Aku tidak lakukan ini demi popularity atau demi money. Aku tidak akan menerima apa-apa. Dia nggak marah loh ya. Dia ngomong dengan baik-baik. Sir, I won't receive a thing from you. Not this time. Bukan dalam kondisi begini. Ini konteksnya salah. Anda jiwa baru. Anda perlu belajar dulu. Di negeri Anda semua bisa dibeli dengan money. Tidak di tanah Israel. Allah lah Tuhan kami. Bukan harta duniawi. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Si Elisa tetap menolak. Pertama tulis ini, jangan terpancing untuk menerima apa yang tidak sejahtera dalam hati. Kalau Anda rasa nggak srek gitu ya, diuji dulu. Kalau Anda rasa nggak damai sejahtera atau kurang gimana gitu, jangan putuskan langsung atau seketika. Beli waktu dulu. Timbang-timbang di dalam hati, cari penasihat-penasihat yang baik, yang kenal firman Allah, yang hidupnya matang, buah-buah rohnya teruji. Banyak kok orang-orang bijaksana yang Tuhan sisakan di bumi ini. Masih ada orang-orang yang hidup untuk Tuhan, bukan untuk duniawi. Dan orang-orang ini Anda bisa jadikan teman untuk mempertimbangkan.
Dan penting sekali untuk mempertimbangkan tujuan kalau sesuatu tidak serak di hati ya. Tujuannya apa, alasannya apa, terutama untuk menemukan kehendak Tuhan yang sempurna. Jangan hanya kehendak Tuhan yang pas-pasan, asal baik di mata orang atau benar di mata sendiri. Coba diuji, apa yang menjadi kehendak Tuhan yang sempurna? Aim for perfection. Sekalipun kita bukan orang sempurna, kita tidak bisa jadi sempurna, usahakan merapat serapat-rapat mungkin. Cari tahu what is God's perfect will. Apa yang menjadi kehendak Allah yang sempurna dalam kondisi yang kuhadapi hari ini. Yang penting gini, kalau di hati nggak pas, apalagi kalau tertulis dalam firman Tuhan, hati pas atau enggak, kalau sudah tercatat dalam firman Allah, sudah jangan kompromi, udah jangan coba ditawar. Tapi saya bicara di area abu-abu, atau sesuatu yang enggak jelas-jelas tertulis di sini. Boleh nggak boleh, sekarang atau nanti. Dari orang ini atau dari orang lain. Apa responku dalam situasi ini? Kadang-kadang enggak letter luck secara literally atau harafiah ditulis di Alkitab. Tapi kalau kita tiap hari merenungkan firman, hati kita diisi dengan firman, roh kita akan merasa, nurani kita itu bisa menjadi alarmnya. Kalau ada sesuatu yang off, rasanya nggak pas, itu di dalam hati jiwa kita itu terasa kurang sejahtera perkara hal itu. Yang kayak begitu, hati-hati jangan menerimanya. Atau jangan melakukan itu. Jangan terpancing hanya karena paksaan dan desakan atau apa yang merupakan opini populer sekeliling Anda. Meskipun perasaan kita bisa menipu loh ya. Saya nggak berkata perasaan srek itu segalanya. Kadang-kadang kita nggak rasa sejahtera itu hanya karena kita ini kurang wawasan. Kita kurang wawasan atau beberapa orang picik hatinya. Atau ada trauma. Atau bias atau bias udah terpengaruh atau dipengaruhi dengan opini orang lain. Ada hal-hal tertentu yang kita sekalipun rasa srek atau nggak srek ternyata kita salah. Selalu kembali ke firman Allah, dan kalau area abu-abu, beli waktu, timbang dulu. Cari tujuannya apa itu, alasannya apa aku melakukan ini. Lalu temukan kehendak Allah sesempurna mungkin yang dapat Anda temukan. Libatkan orang lain, tapi jangan gosiper. Jangan libatkan orang-orang yang jelas-jelas hidupnya menentang Tuhan. Atau hidupnya di luar rancangan Allah. Atau mereka yang menentang firman. Jangan dengarkan nasihat orang fasik. Jangan duduk bersama dengan pencemooh, berdiri di jalan orang berdosa. Libatkan orang-orang yang bijaksana itu tidak tentu orang-orang ternama. Tapi pasti ada orang-orang yang anak-anak Tuhan maksud saya. Yang hidupnya itu mencerminkan Kristus sekalipun tidak sempurna. Mereka pun masih belajar. Nurani ketemu nurani. Besi menajamkan besi. Manusia menjaga manusia. Tuhan pasti akan berbicara. Tapi pokoknya kalau hati Anda nggak sejahtera, janganlah Anda menerimanya. Lanjutkan di ayat yang ke-17. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Minta tanah. Dari tanah suci istilahnya. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelian kepada Allah lain. Kepada dewa-dewinya kecuali kepada Tuhan. Lihat ya. Masih ada semacam superstisi. Padahal Elisa udah bilang apa tadi? Allahku hidup, jadi kamu bisa menyembah dia di mana-mana, bukan di gunung tertentu. Tetapi dia belum mengerti juga karena dia kan jiwa baru. Baru aja kenal, baru saja kena kuasanya Tuhan. Lalu dia berkata, boleh nggak saya bawa segumpal tanah? Ayat 18, dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila Tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, maksudnya rajanya Naaman, dan aku menjadi pengapitnya ya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu itu dalam hal itu. Cukup fair sih, dia berkata, waduh tugasku nggak mudah, aku ini jenderal, lalu panglima, rajaku itu menyembah di kuil Rimon. Kalau aku nggak masuk, aku salah. Aku masuk, aku salah. Sebab sekarang aku telah mengenal Allah Israel. Dia berkata, doakan saya supaya saya bijaksana, supaya saya bisa bertindak dengan tepat. Di depan raja,
khususnya di depan raja, di atas segala raja, yaitu Tuhan Allah kita. Oke, cukup fair. Saya lihat reaksi responnya Elisa itu bagus. Maka berkatalah Elisa kepadanya, ayat 19, pergilah dengan selamat. Inilah shalom, go. God will save you, Allah akan menyelamatkanmu. Ternyata Elisa ini orangnya begini ya, kalau saya selidiki dari sini, ini seorang bapak yang sudah mulai berusia. Dan dia ini bijaksana. Orangnya itu kaku di prinsip, tapi fleksibel metodenya. Dia tahu batasnya, metode juga nggak bisa dihalalkan semua. Ujung-ujung nanti mengubah prinsip kerajaan Allah, alias kompromi. Kompromi dengan dosa. Tapi Elisa tahu, orang ini bergumul dengan sesuatu, dia masih jiwa baru. Dia kaku prinsipnya, sembah hanya Allah yang hidup. Tapi nanti kamu akan tahulah harus berbuat apa. Dia fleksibel di metodenya. Silakan ambil gumpalan tanah itu untuk mengingatkan kamu dari sini. Itu bukanlah okultisme, nggak apa-apa. Ya. Tapi Elisa tidak berdebat dengan dia. Wise dan bijaksana. Sedikit tambahanlah, sedikit note tambahan buat Anda. Jadi orang itu jangan kaku-kaku di ujungnya. Kaku itu di dalam prinsipnya. Tapi belajar untuk toleran dengan orang. Bukan kompromi loh ya. Ada batasnya. Tapi belajar untuk bisa menerima perbedaan. Tapi kalau jalan keselamatan hanya satu. Jangan jelekkan kepercayaan. Tapi juga jangan kompromikan keyakinanmu. Oh, I believe that Jesus is the only way. Yesus adalah satu-satunya jalan. Kalau tidak gitu, Yesus mati konyol di kayu salib itu. Ngapain mati begitu kalau ada jalan lain ya kan? Kalau itu harus kaku. Tetapi kalau sama orang lain itu jangan nggak kenaan. Aku maunya begini. Gua nggak peduli sama lu. Nggak boleh begitu. Lihat si Elisa, sangat aman. Dia sangat aman dengan Tuhan. Lalu setelah Naaman berjalan tidak seberapa jauh daripadanya, ini kita mulai lihat ya malunya Gehazi ayat 20. Berpikirlah Gehazi, bujang Elisa itu, abdi Allah. Bujang Elisa abdi Allah itu. Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman. Orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Nggak tahu malu orang itu. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, selamat. Berhenti di situ dulu, di ayat 21. Jadi tiba-tiba Gehazi itu mikir sendiri. Makanya jangan ngelamun di siang hari. Bekerja. Kerjakan visimu yang dari Tuhan. Kalau tidak punya visi sendiri, kalau Anda bekerja di perusahaan orang, kerjakan visi perusahaan itu. Kalau Anda melayani, kerjakan visi pastormu. Asal visi itu baik dan benar. Ayat 20 itu berpikirlah Gehazi, bujang Elisa abdi Allah itu. Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman. Ini orang sok tahu. Ini loh, gini loh. Si Elisa itu nggak mau terima. Saya pernah hitung ya kasarannya. Berapa yang ditawarkan sama Elisa. Itu jumlahnya tidak main-main loh. Saya pernah hitung, saya lupa. Saya udah tulis di Alkitab saya ini dulu. Waktu saya pernah hitung. Itu jumlahnya aduhai nilai hari ini. Udah bisa pensiun dini. Si Gehazi ngiler dia. Dan dia berkata, tuanku Elisa ini, dia nggak mau terima persembahannya karena terlalu menyegani Naaman. Dia sungkan. Jangan lupa ya, di hidup ini selalu akan ada orang yang sok tahu tentang dirimu. Akan ada orang yang sok mengerti tentang kita. Bahkan kadang-kadang tidak segan-segan mengatasnamakan. Be careful, hoax-hoax itu mulai dari situ. Atau fitnah-fitnah dan gosip-gosip. Pembunuhan karakter sepertinya, seperti itu. Ini secara tidak langsung Elisa dibunuh karakternya. Nggak ditanyain dulu. Ini orang mulai dalam remang-remang, dalam gelap-gelap. Sebenarnya kasihan Naaman sih. Naaman itu nggak tahu apa-apa. Dan sampai mati juga ternyata tidak ada klarifikasi. Itu yang membuat saya kagum sama Elisa. Orang ini aman diri. Lalu dia pergi kan? Dia berkata, lalu dia kejar dan sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Perkataan Gehazi begini, aku akan terima sesuatu daripadanya. Catat ini, apa yang kita terima atau kita tolak sangat menentukan kerohanian kita. Bukan hanya kapan kita menerimanya atau kapan kita menolaknya. Jadi orang jangan aji mumpung. Kalau ada orang berkata, pesan apa aja di menu itu. Kalau itu bukan kita yang ditraktir ya kan,
pesannya yang tenggang rasa. Sekalipun orang itu orang kaya raya. Jangan aji mumpung, wow boleh apa saja ya. Cari dulu, bukan lihat menu makanannya, cari harganya. Yang nolnya paling banyak, di order dulu. Lain cerita, kalau Anda yang menraktir, lebih diberkati memberi daripada menerima. Kalau kita yang menraktir, kita haruskan kalau ada orang sungkan, kamu pilih yang paling enak. Kalau kita yang orderkan, mereka ngikut aja. Kalau kita diberkati Tuhan, berkati orang dulu. Orderkan yang paling baik untuk mereka. Kalau perlu yang paling mahal. Kalau enggak, jangan traktir orang, kalau enggak berani. Tapi kalau kita yang ditraktir, tahu diri. Jangan aji mumpung. Boleh apa aja, ambil apa aja. Jangan ambil apa aja. Kalau memang betul Anda harus menerima berkat hari itu, ambillah saja apa saja yang perlu. Bukan apa saja. Ambil saja apa yang perlu. Bukan ambil apa saja yang perlu. Ambil semua itu. Soal keperluan keinginan kadang-kadang nggak jelas kan. Yang ini gue mau, karena itu. Kalau aku mau berarti aku butuh. Sudah nggak jelas. Mana need, mana want. Ambil saja apa yang perlu. Bukan semua yang kau mau. Jangan jadi orang seperti itu. Jangan terpancing dengan godaan. Meskipun orang yang menawarkan tidak tentu menggoda Anda. Godaan itu dari dalam dirimu sendiri soalnya. Sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia. Jadi apa yang kita terima atau kita tolak. Kapan kita menerima dan menolaknya akan menentukan kerohanian kita. Mari kita sama-sama jadi orang Kristen yang tidak murahan. Percayalah. Rasa aman sama Tuhan. Allah kita tuh memelihara. Tuhan tuh baik. Ayat 21 lalu Gehazi, sudah ya tadi ayat 22. Ya sekarang saya tunjukkan ya. Betapa hebatnya Elisa ini. Jawabnya Naaman ini. Kan dikejar gitu. Selamat. Shalom dia bilang. Tuanku Elisa menyuruh aku. Aduh. Atas namakan lagi. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan. Baru saja datang kepada aku 2 orang muda dari pegunungan Efraim. Bohong ini dia. Dari antara rombongan Nabi. Baiklah. Berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Ini orang yang mengatasnamakan akunmu untuk minta sumbangan, bantuan, bahkan pulsa. Tuanku Elisa minta ini. 2 orang muda dari pegunungan bla bla bla. Ayat 23. Naaman berkata, silakan. Karena Naaman sangat kagum sama Elisa. Ambillah 2 talenta. Jangan cuma 1. 2 talenta itu bukan 2 talenta. 2 talenta itu equals to sama dengan 68 kilo sesuatu. 34 kilo itu 1 talenta. Disuruh ambil 68 kilo, whatever. Baju lah, wardrobe-nya, isi lemari, emas, perak. 68 kilo, perak aja berapa, apalagi emas. Hari ini kita tahu segramnya berapa duit. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak. Ini perak nih, dalam 2 pundi-pundi. Dan 2 potong pakaian. Lalu memberikannya kepada kedua bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. 2 pakaian ini, pakaian branded tentunya. Nggak ada yang salah dengan itu sih. Tetapi cara mendapatkannya itu salah dengan memanipulasi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnya lah dari tangan mereka. Diambil sama si Gehazi, disimpannya di dalam rumah. Disuruhnya kedua orang itu pergi. Hujah sana, pulang. Maka pergilah mereka. Ayat 24. Gini ya, kita kembali ke ayat 22 tadi. Gehazi bilang apa? Jawabnya, selamat, tuanku Elisa menyuruh aku. Coba ingat itu, Elisa suruh saya. Ini fitnah yang merendahkan Elisa. Coba bayangkan tadi Elisa super tegas. No. Aku sudah diberitahukan, bahkan sudah dicetuskan alasan kenapa dia tidak menerima. Kali ini dia berkata, no, jangan lupa berkata, thank you, tidak, terima kasih. Elisa ngomong dengan sangat santun dan menghormati. Bapak Jenderal, dia berkata begini. Dia berkata bahwa Allah yang hidup. Dia itu hidup. Dan aku ini hamba Tuhan, pelayannya sesungguhnya. Jadi dia sudah ngomong begitu panjang lebar dengan tegas dan berwibawa. Tiba-tiba, kalau saya jadi Elisa, saya akan merasa dizolimi. Staf saya mengatasnamakan, lalu ambil keuntungan, lalu berkata, Elisa menyuruh aku. Ini merendahkan sekali. Saya yakin reputasi Elisa pasti terlukai dengan ini. Minimal bukan Naaman, karena Naaman masih sangat overwhelmed. Dia masih kesengsem sekali dengan mujizat itu. Dia masih tidak bisa lupa. Saking happy-nya. Karena dia kusta kan. Mau jadi jenderal panglima. Kusta aja nggak bisa sembuhkan sendiri, bisa menang perang tapi. Dia bisa sembuh itu apa aja kasih. Dia udah siap kok bawa semua angpau itu untuk diberikan, tidak dibawa pulang kembali. Dia senang.
si Naaman sih pasti nggak ada pikiran negatif. Orang-orang yang lainnya itu loh, ya mungkin berkata gitu. Hamba-hambanya kan, ini panglima bawa banyak entourage, banyak sekali rombongan. Tadinya gagah-gagah, ujungnya mau juga. Itu namanya mau-mau, malu-malu tapi mau. Pasti mereka akan ngomong miring tentang Elisa. Kalau saya jadi Elisa, apalagi kalau saya tahu, mungkin kita semua terpancing untuk membenarkan diri. Pasti kita memberi klarifikasi. Inilah hebatnya Elisa. Elisa tidak lakukan itu. Tulis dulu nomor 2. Jangan terpancing untuk membenarkan diri ketika disalah mengerti. Kalau kita melempari setiap anjing yang menggonggong, kita tidak akan sampai ke tujuan. Saya pernah dengar pepatah semacam itu bukan dari saya. Kata kalimat ini, kalimat populer mana? Kalau kita setiap orang yang melontarkan fitnah pada kita lari kejar, konfrontasi dan jelaskan. Lama-lama kita bukan abdi Allah, abdi manusia. Nggak usah terpancing membenarkan diri ketika disalah mengerti. Juga waktu kita difitnah. Ginilah, jelaskan seperlunya saja kepada yang berkepentingan. Pernah tulis surat kan dalam bahasa Inggris, to whom it may concern. Kira-kira siapa yang merasa surat ini ada hubungan dengan dia, atau dialah yang berkepentingan, to whom it may concern, jikalau surat ini semoga kepada yang terhormat mereka yang berkepentingan. Itulah maksudnya dalam bahasa Inggris, to whom, pada siapa, it may concern. Kepada siapa ini berurusan. Jadi jelaskan aja apa yang perlu. Seperlunya kepada orang-orang yang berkepentingan. Meskipun ini sangat melukai reputasinya. Dan kepada sisanya, jangan hati kita itu terpancing merasa, tidak bisa, aku harus clearkan namaku. Setelah saya tidak berkata bahwa kita tidak boleh menjelaskan loh ya. Kalau kita itu difitnah, lalu orang yang bersangkutan kita tidak jelaskan, keluarga kita jadi kacau akibatnya, harus ada penjelasan dong, suami istri contohnya, oh that's not true. Atau di dalam dunia kerja mungkin dengan rekan, kolega, bosnya, atau karyawan, harus menjelaskan. To whom it may concern. Jelaskan seperlunya kepada yang berkepentingan. Sisanya lebih dari itu, don't worry. Kalau hatimu benar, tidak bisa dibunuh karakternya. Sometimes kadang-kadang, the best comment kepada sisanya yang tidak berkepentingan adalah no comment. Kadang-kadang komentar terbaik kepada sisanya dunia yang tidak berkepentingan dengan urusan ini adalah no comment, tidak perlu berkomentar. Percayalah, sampai akhir hayatmu akan ada orang yang salah mengerti dengan Anda. Pasti ada orang yang thinking wrong about you, yang berpikir yang salah tentang Anda. Nah, orang yang seperti ini gimana caranya? Asal hati Anda benar, hal itu tidak terbukti. Kalau terbukti lain cerita loh ya. Harus bertobat ini. Kalau Anda tidak seperti yang mereka katakan, don't worry. Asal hati Anda benar, terus kejar kehendak Allah dalam hidupmu. Hidupi aja hidup Anda. Dan terus berbuah. Lakukan aja terus kehendak Allah. Yang rugi siapa? Bukan Anda yang disalah ngerti. Mereka yang hidup dalam dusta. Karena ketika mereka salah mengerti Anda, mereka percaya dusta. Yang rugi bukan Anda yang terus melakukan kehendak Allah. Yang hidupi terus hidupnya sendiri dan continue berbuah. Nah, orang-orang yang jadi korban ini, Tuhan punya 2 cara. Kalau Tuhan sayang dengan mereka, kalau hati mereka benar, Tuhan memandang orang itu somehow bagaimana caranya akan dipertemukan dengan Anda atau dipertemukan dalam radius kebenaran dan mereka berkata, dan ketika mereka masuk di dalam influence atau pengaruh itu, mereka kan akhirnya berkata, oh begitu ternyata. Tuhan selamatkan mereka, bukan selamatkan Anda. Adanya orang ini percaya atau masih curiga, pikiran benar atau salah dengan Anda, tidak menambah sehasta di hidupmu. Kalau Anda hidup dalam kehendak Allah. Tapi orang ini yang disayang Tuhan, jadi yang diselamatkan orang ini waktu dia berkata, oh begitu ternyata. Dan orang ini diselamatkan dari roh dusta. Dan orang ini bisa dilepas dari penjara dan bertumbuh lagi.
Jiwanya akan berkembang lagi dan Tuhan mulai bicara dalam hidupnya. Tapi kalau Tuhan tidak sayang sama mereka, cinta si Tuhan cinta semua orang berdosa. Tapi ada yang Tuhan tidak sayangkan karena seperti Firaun yang mengeraskan hatinya. Dan mereka bukan hanya percaya dusta, they are doing something about it. Dan mereka melakukan sesuatu dan jahat di mata Tuhan. Tuhan akan biarkan mereka di dalam dusta itu. Tuhan akan biarkan itu. Dan mereka akan seperti pakaian usang, akan kering, mati. Anda akan hidup merah. Ya, jambunya itu merah. Semua warna berbuah lebat menjadi kebun buah-buahan. Dan anehnya, sampai mati masih tetap tidak tahu kebenaran. Sedangkan Anda dan saya bisa mati dalam kebenaran Allah. Sampai akhir hayatnya. Dialah jalan kebenaran dan hidup. So don't worry. Don't stress it out. Jangan distreskan. Akan ada orang-orang nanti di akhirat ketika Tuhan berkata, masuklah dalam sukacita Bapakku. Akan ada klarifikasi terakhir dari Tuhan Yesus. You know. Nah, kalau Tuhan sudah berkata, you know, disitulah semua kebenaran dibuka. Jangan cari kebenaran keadilan di hidup ini. Just live your life. Hidupi hidupmu. Lakukan kehendak Allah. Terus berbuah. Ya. Ayat 20, berapa ini tadi? Sampai ayat berapa tadi ya? Oh, ayat 25 sekarang ya. Baru saja Gehazi masuk. Ini Gehazi masuk ini. Dan tampil ke depan tuannya, Elisa. Berkatalah Elisa kepadanya. Oh, kalau Elisa nggak tahu kan lebih enak ya. Ternyata Elisa tahu. Dari mana Gehazi? Ayo, where have you been? Ni gang cai zai nali? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana kok. Enggak pergi mana-mana. Langsung Elisa berkata di ayat 26. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi? Matilah dia. Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan kau? Nabi kok mau ditipu? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun zaitun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Saya suka sekali di ayat 26 ini ya, inilah kekaguman saya kan Elisa. Dia berkata, bukankah hatiku ikut pergi? Jadi waktu kejadiannya live di detik itu, Elisa punya roh ada di sana. Hatinya ikut pergi, tapi Elisa tidak panik, langsung angkat kaki, hengkang dan lari ke situ untuk benarkan. No, bukan begitu ya. Nama-nama gini loh. Aku enggak suruh orang ini putus-putusin sendiri atas namakan saya. Saya enggak pernah bla bla bla. Dia enggak lakukan itu. Hatiku ikut pergi. Tapi hatiku aman sama Tuhan. Hati yang aman tidak akan tergoda untuk pembenaran. Tidak akan terpancing sama sekali. I love this. Elisa tidak klarifikasi. Mau tahu kenapa? Karena dia sibuk sih. Kalau Anda baca fasa-fasa sebelumnya, Anda tahu sibuknya dia. Jadi dia tidak mengejar anjing menggonggong. Dia juga tidak mengejar setiap anak-anak di jalanan melempari dia batu. He was a man on a mission. Dia seseorang sedang menuju sesuatu. Kalau Anda lihat pasal 6 aja ada kapak timbul mengapung. Nantinya ada perang melawan Aram. Masih banyak mujizat demi mujizat. God wasn't finished with him. Neither was Elisha finished with himself. Elisa belum selesai dengan dirinya. Tuhan belum selesai dengan Elisa. Masih banyak pekerjaan menantinya. Sampai nanti dia mati pun masih ada PR tambahan. Masih ada ekstrakurikuler. Tulang belulangnya membangkitkan seorang mayat. Coba bayangkan. Elisa berkata, I have no time. Ada hal tertentu hitungan di akhirat. Dia berkata, aku lanjut. Karena saya punya tugas dari Tuhan. Remember this, tahun ini, Anda punya tugas dari Tuhan. Dari Bapa Sorgawi, Bapa yang kekal itu. Dari Tuhan Yesus tercinta. Jangan buang hidupmu, jangan buang yang namanya bandwidth di dalam hati itu untuk hal-hal seperti ini. Jangan terpancing sama sekali. Elisa tahu bahwa Allah belum selesai. Reputasinya masih dibangun. Buah-buah masih menanti. Kedahsyatan, kehebatan masih menunggunya. Haleluya. Saya yakin meskipun Naaman tidak dapat klarifikasi apa yang terjadi saat itu, dia lupakan. Dia pasti dengar dari negeri tetangga, negeri sebelah, apa yang dilakukan Tuhan di Israel lewat Elisa. That's powerful. Terakhir, ayat yang ke-27.
Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat padamu. Elisa nggak ngamuk loh ya ini. Kalau Anda baca dengan seksama, tidak ada emosi di dalamnya. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat padamu dan kepada anak cucumu selama-lamanya. Karena kamu ambil peraknya, kamu juga ambil juga kutuknya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta, putih seperti salju. Celakalah dia, akhir cerita Gehazi saat itu, yang ketiga terakhir. Jangan terpancing untuk emosi terhadap orang yang menyalahi. Penghakiman itu milik Allah. Catat di hati. Elisa di sini tidak pakai emosi kalau Anda baca. Elisa hanya menegur dengan santun. Dia tegur Gehazi sekalipun tegas. Dia memperingatkan tapi dengan kata-kata yang jelas. Dia berkata, karena kamu ambil peraknya, kamu lakukan ini di belakangku, maka terpaksa kusta orang itu juga melekat padamu. Maka keluarlah Gehazi. Itu bagian Elisa, dia hanya memperingatkan dan menegur. Bagian Tuhan adalah penghakiman. Langsung immediately ketika itu juga. Si Gehazi kena kusta, putih seperti salju. Ini nggak sembuh sampai mati. The end of Gehazi. Jangan terpancing, satu, jangan terpancing untuk menerima apa yang tidak sejahtera dalam hati. Dua, jangan terpancing untuk membenarkan diri ketika disalah mengerti. Tiga, jangan terpancing untuk emosi terhadap orang-orang yang menyalahi. Percayalah, hidupi hidup Anda, lakukan kehendak Allah, terus berbuah. God bless you. Let's worship Him. Tuhan adalah Kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Inilah tempat Anda, tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biarkan bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat pengembalaan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yang menyertaimu di jalan-jalan yang harus kau tempuh. Jangan menyimpang kanan kiri ya. Tuhan menunggumu. Selain menyertaimu, Tuhan menunggumu di ujung situ.
penggenapan janji tahun ini atas hidup, keluarga, pekerjaan, dan pelayananmu. Dalam nama Yesus, amin. Call